Jadi siang ini Studio Angsana kedatangan beberapa ikon dari teman-teman yang banyak dikenal di lingkup Bushcraft. Dan selain di lingkup Bushcraft, beliau ini juga aktif di bidangnya, termasuk yang sedang diulik yaitu kuliner dari ayam ungkep rempah, itu yang dikaryakan oleh Bang Agus. Jadi saya sedikit tertarik karena terus terang sudah mencobanya secara langsung dan sangat luar biasa dari rasa, dan mungkin teman-teman wajib tahu ya. Jadi kenapa bisa disebut ayam ungkep beragam rempah yang dibikin sama Bang Agus. Dan ini Bang Agus sendiri yang meracik dan mempunyai banyak riset ya. Jadi riset ini memang sudah dilakukan Bang Agus sudah lama dan sangat varian historikal yang dilakukan Bang Agus. Kita langsung aja tanya-tanya. Ini ada Bang Agus, silakan diperkenalkan diri Bang Agus. Saya Agus. Untuk sekarang ini saya yang mengelola dapur Aramus dan memasak ayam panggang rempah. Jadi bisa disebut ayam panggang rempah itu flagship, tapi saya cenderung hanya memasak itu, mengandalkan itu aja. Karena yang dijaga itu memang dia punya ciri khas sendiri, yang dari jenis rempah yang dipakai, jumlah jenis rempahnya, dan termasuk pola masaknya juga memang beda dengan yang dilakukan sama penjual makanan yang lain atau restoran yang lain-lainnya gitu. Dan kalau untuk produk lain ada lagi ya mungkin kue kering atau apa segala macam, tapi yang paling difokuskan itu tetap ayam panggang rempah sampai sekarang ini gitu. Pengembangannya ada tapi masih belum di launching karena masih agak sulit untuk diterima sama banyak orang gitu. Jadi si varian dari ayam itu ada lagi yang bumbu merah, bumbu hijau, dan beberapa lagi. Tapi agak susah untuk diterima karena karakter rasanya memang agak beda. Iya. Tadi kita udah coba langsung ya Bang Hengki ya. Jadi emang benar-benar kayak baru buka dari aluminium foil tadi ya. Itu benar-benar udah berasa aromanya, dan dari segi tekstur juga dia beda ya. Betul. Itu warnanya merah keemasan, dan mungkin itu hasil dari rempah yang dibuat sama Kang Agus. Dan kalau boleh tahu prosesnya berapa lama Kang Agus bisa seperti itu? Kalau dari mentah sampai matangnya itu dia di dalam tungku kurang lebih 2,5 sampai 3 jam. Itu sekali dimasak, sekali dimasukin ke tungku itu nggak dikeluarin sampai 2,5 atau 3 jam tadi. Dia nggak boleh diproses atau misalnya direbus dulu atau dikukus dulu baru dipanggang, tuh nggak bisa, karena dengan 2 kali panas dagingnya itu nggak seperti tadi kan teksturnya itu tetap tekstur daging ayam. Kalau dilakukan proses 2 kali dagingnya itu cenderung ada agak-agak hancur gitu. Nah makanya dia harus sekali panas harus sampai matang. Nah prosesnya itu paling cepat 2,5 jam, selama-lamanya 3 jam lah sampai matang. Itu dari awalnya gimana Bang Agus bisa ketemu ayam Aramus itu? Historinya itu awalnya gimana ya? Betul. Jadi apakah melalui meditasi atau bagaimana, atau dari gunung berapa tahun? Dan memang awalnya itu karena turun gunung, makanya lahirlah ayam panggang rempah itu tadi. Jadi niatnya itu ingin menghasilkan usaha yang saya bisa dekat sama orang tua. Jadi saya bisa menemani orang tua sambil saya berusaha gitu. Itu awalnya itu tahun 2015 kurang lebih. Jadi setelah dicoba beberapa minggu dan sekian banyak ayam kemudian baru dapatlah si resep dengan rasa yang seperti tadi itu. Tapi ternyata pada saat itu kuliner tidak sehebat sekarang, karena dulu itu yang namanya ojol yang pakai belakangannya food itu belum jalan. Jadi walaupun resepnya itu udah fix, tapi saya nggak meneruskan usaha di situ. Saya tetap bermain balik lagi ke waktu itu masih petani ikan di Parung Bogor. Gitu.
kebetulan setelah sekian tahun saya pulang ke rumah, saya coba lagi. Ternyata itu disambut dengan banyak teman, saudara, sambutannya sangat positif. Makanya ya kita lanjutin lagi. Oke, responnya banyak yang bagus ya. Jadi Responnya orang jauh suka lebih bagus. dengan cita rasa dari yang bagus buat. Betul. Dan didukung pula sama sosmed yang sekarang ini kan sangat-sangat Aktif ya, sangat aktif. bikin-bikin konten. Jadi segala orang macam. bisa ngelihat, oh ini ayam kenapa sih gitu. Iya. Bedanya apa sih? Bikin orang penasaran ya. Betul. Nggak Jadi, cuma dari hasil foto, tapi coba Bang Agus kirimin gitu kan. nanti Kita ada mau orang review, lain yang wah. bikin Maksud konten. Bang Eri penasaran tuh sampai akhirnya. Awalnya dari sebenarnya bukan penasaran, awalnya dari teman yang ikut kegiatan dan ternyata Dapur Aramus ini support di kegiatan tersebut. Betul. Dan support teman-teman dengan suasana camping gitu kan, buka campingnya itu dengan ayam bakar Aramus yang sudah dibuat sama Kang Agus gitu. Jadi secara nggak langsung Kang Agus juga memperkenalkan ternyata di dunia camping itu nggak cuman makanan instan aja yang kita bawa, tapi emang proses dari ayam yang notabene kesehatan yang bagus ya itu bisa kita konsumsi ketika kita camping gitu. Dan Bang Agus sendiri awalnya membuat resep itu gimana, dari turun temurun atau dari tadi yang Bang Eki tanya itu? Jadi Inspirasinya waktu kecil itu saya pernah membantu salah satu anak angkatnya nenek. Hmm. Dia jualan makanan. Saya ngelihat tungku yang dia gunakan untuk memanggang ayam. Ini menarik dan saya belajar di situ. Walaupun ya karena itu masih SMP ya, jadi ilmunya itu nggak keserap waktu itu. Nah, jadi pada saat 2015 itu saya berusaha untuk mewujudkan tungku itu lagi. Yeah. Begitu tungku itu terwujud, hasil ayam tingkat kematangannya bagus, tinggal rempahnya. Ya. Nah, si rempah ini saya nggak belajar dari misalnya, wah ada ayam panggang apa gitu, enggak. Target pertama saya harus bikin papa sama nenek puas. Oke. Nih, mereka harus bisa terima apa yang mau Uji di-create. rasanya ya di keluarga dulu ya. Harus mereka berdua, karena si papa makannya memang bukan pemilih, tapi komentarnya itu banyak. Sementara si nenek ini tukang masak yang luar biasa. Nah, makanya bikinlah yang pertama dengan hanya 4-5 jenis rempah yang diubah, diganti, ditambah sampai totalnya itu sekarang 24 jenis rempah. 24 jenis rempah. Iya, termasuk gula dan garam itu totalnya 24 jenis. Oh, sudah sama itu ya. Iya. Oke. Itu nggak lupa tuh 24 rempah tuh apa aja tuh? Ya. Lupa sih enggak. Cuman ya harus dibaca. Karena yang dibaca itu bukan jenisnya tapi perbandingannya. Karena dari 24 jenis komposisinya. Kadang kan suka ketukar. Oh, ini misalnya 5 gram, ternyata yang dikasih cuma 3 gram gitu. Iya. Karena si rempah ini ditimbang, semuanya ini ditimbang, dicocokkan dengan 1 ekor ayam. Oke. Jadi nggak bisa kayak kita mau bikin Sekaligus sepaji ya. apa gitu, nggak bisa. Karena apa? Dia lewat 2 hari nggak dipakai kan dia suka ngebeku kan. Oke. Si bumbunya itu kan kadang lembab atau apa kan, apa istilahnya, gumpal. Nah, karena nggak mau begitu ya setiap kali masak tuh harus nyampur. Gitu. Nah, setelah nemu sekian banyak jenis rempah, begitu terutama nenek sudah oke gitu kan, mulailah jualan waktu itu. Memang awalnya itu yang tertarik dari segi kesehatan itu ada binaragawan. Betul. Binaragawan itu dalam seminggu dia bisa pesan berapa ekor. Ada lagi yang dari apa? Ada ibu-ibu yang diet, yang dari sanggari apalah yoga segala macam. Tapi itu sangat terbatas. Iya. Karena sangat terbatas dari segi publikasi di sosmed juga belum bisa sampai kayak sekarang ya. Jadi permintaan itu nggak banyak dan cenderung orangnya itu aja. Makanya waktu itu saya tinggal balik lagi jadi petani ikan waktu itu.
Jadi sempat dilakoni karena nggak ada pemasaran nggak bagus. Pemasaran nggak bagus, tinggal. Berhenti, Bukan stuck, emang saya stop aja begitu. Walaupun kadang di waktu-waktu tertentu ada teman atau ada saudara, Bang Agus bikin ayam dong, kita ada acara keluarga, tetap dibikin, tetap diterima gitu. Pesanan itu diterima dan dibuatin. Iya, kalau Mas. Hanya kalangan tertentu aja berarti pada saat itu. Bukan hanya orang yang tahu aja. Gitu. Oke. Dalam kesulitan membuat racikan itu ada nggak pasokan yang sekiranya agak sulit didapat atau Bang Agus ada solusi tersendiri ketika membuat rempah itu? Karena 24 itu kan lumayan banyak kan? Iya. Sebenarnya 24 jenis itu rempah yang cenderung umum. Ada di pasaran. Di warung cok. Warung. Yang agak sulit didapat itu sebenarnya bukan sulit didapat, tapi ya ada yang kita beli basah, harus diolah, dikeringin, baru dihalusin. Melalui proses lagi itu salah proses satu bahannya. lagi. Bukan salah satu, beberapa dari 24 itu. Ribet ya. Dan ada satu yang memang jarang sekali dipakai sama orang banyak. Sabar ya. Ada satu yang jarang dipakai untuk masak, ya bukannya jarang sekali, ada aja, tapi belum banyak dan belum umum digunakan. Yang saya pakai itu namanya jintan hitam. Jintan hitam. Nah, ini kita dapat bocoran satu rempah dari 24 yang mungkin jarang orang tahu dan jarang dipakai. Nah, itulah. Itu jadi keunikan hasil karya dari ayam ungkep rempahnya Bang Agus ya. Dan Bang Agus sekian menit ngobrol baru keluar satu nih. Baru keluar satu. Nah, ini bikin orang penasaran nih, harus cari tahu nih. Korek terus nih. Korek terus ya kan. Nah, itu ada harapan tersendiri dari Bang Agus nggak nih dari makanan yang sudah banyak orang respon ya, termasuk saya juga sudah 2 kali Bang Agus pesan ayamnya. Dan mungkin ada harapan dari Bang Agus ketika rasanya Bang Agus banyak diterima dari teman-teman. Gimana? Kalau saya berharap gini, dari segi kesehatan, si ayam ini kan sangat rendah kandungan minyak dan tidak ada tambahan minyak sama sekali. Pertama itu. Yang kedua, tidak ada tambahan MSG sama sekali. Sama sekali tidak ada. Jadi dengan proses yang dia dipanasin dalam tungku selama 2,5 sampai 3 jam itu, lemak dari ayam itu sendiri juga habis netes. Jadi di bawah ada wadah, lemak jahat itu ketetes semua. Jadi yang tertinggal itu cuman apa istilahnya, memang udah bukan lemak atau bukan minyak. Karena kalau lemak atau minyak itu kita dinginkan langsung ngebeku ya. Nah kalau di ayam yang sudah matang itu tadi, dia nggak akan beku lagi karena dia bukan lemak. Memang kadar yang terkandung di dalam ayam. Kadar air dalam ayam itu ya. Betul. Juicy lah kalau kita sebut. Berarti udah diukur tuh dalam satu ayam ini memiliki kandungan minyak berapa dengan olahan Om Agustin ini. Kadar minyaknya udah berapa persen yang sudah? Kalau secara lab tidak pernah dites. Belum. Tapi kalau dari pengalaman dari customer, dari teman-teman atau saudara, kita bisa ngelihat habis makan kita cuci tangan tanpa sabun pun juga dia nggak lengket lagi. Nggak ada berminyak ya. Termasuk tadi saya nyuci pakai apa kita namanya? Harus coba lagi nih. Iya. Pesan ulang, harus dikirim lagi ya Bang ya. Pisau saya pun tidak berminyak, gitu kan? Betul. Gitu. Karena yang menempel itu cenderung jusnya si daging. Iya. Kalau dari lemaknya itu, lemak yang jahat kan netes. Pada saat ditunggu itu kan dia netes. Lemak baiknya itu kalau bahasa Inggrisnya itu render fatnya dia, itu masuk lagi ke daging kan jadi juicy. Wah, gitu. Nah, makanya pada saat cuci pisau atau pada saat cuci tangan tanpa sabun pun juga dia udah nggak ada licin-licinnya lagi. Nggak ada kontur minyaknya. Betul. Dan yang biasa orang sukain itu kan dalam satu ekor ayam tuh bagian paha ya, karena teksturnya ya. Tapi di bagian dada ini si seratnya dada yang ayam yang Bang Agus kelola ini itu pun berasa banget. Jadi seakan-akan kita ngiris tuh semua bagian tuh nikmat ya Bang Agus ya. Betul. Itu menjadi nilai lebih ketika konsumsi ayam ungkepnya Bang Agus. Dan memang
itu setelah dicoba melalui tungku itu berkali-kali, dalam arti kata sekian Riset puluh ekor ya. ayam dicoba, panasnya itu memang harus sangat terkontrol dan konstan, nggak boleh naik terus turun gitu, dia harus Stabil. konstan. Jadi si tungku ini, yang namanya tungku atau oven, begitu kita buka pintu kan panasnya drop. Ya. Tek. Nah di situ memang sudah ketemu polanya, gimana caranya itu. Begitu buka, ayamnya dimasukin, suhunya itu jatuh pada suhu yang pas. Gitu. Nah itu harus sangat terkontrol. Nah, Nggak, saya tertarik nih ngebahas soal komposisi dari bumbu itu, Ya. Bang Heri ya. Ini melalui proses seberapa lama sampai ketemu, ini sekian gram untuk yang ini sekian gram sampai yang ke-24 ini sekian. Itu kan luar biasa risetnya. kalau secara logika itu gimana itu sampai ketemu? Nah ini pasnya nih. Betul. Oke. Gimana Itu prosesnya kurang lebih hampir 4 bulan. Wow. Hampir 4 bulan dan dilakukan setiap hari. Oh, oke. Jadi waktu itu memang sangat-sangat boros biaya ya. Boros biaya dalam arti kata, ini tungku nggak pernah mati nih. Dari pagi prosesnya anggap 3 jam. Dia apinya mengecil nggak, karena nggak ditambahin bahan bakar segala macam. Belum puas nih. Ini bumbuin ayam, masukin lagi, tunggu lagi sekian jam. Begitu terus. Kurang lebih 3,5 bulan lah, kurang lebih. 3,5 bulan. Dan si alat itunya dipakai sampai sekarang ya? Alat yang pertama Tungkunya itu ya? tungkunya itu sekarang lagi dalam kondisi yang harus diubah. Karena gini, selama ini bahan bakarnya itu kayu. Kita tinggal di kota, Bang Heri, makin lama itu kan kayu makin sulit ya. Iya. Nah, jadi sekarang saya lagi konversi menggunakan oven. Tapi gimana caranya saya menimbulkan asap? Tadi pada saat makan yang tadi terakhir, ada aroma asap nggak? Ada smoke-nya rasa. Ada smoky flavornya ada kan. Nah, itu yang harus dikembangin lagi, gimana caranya saya bikin tungku dengan menggunakan misalnya gas, tapi menghasilkan itu. Atau mungkin Bang Hengki bisa dijelasin ahli asap. Tadi Bang Hengki kan ngeluarin asap pape itu. Jadi ini asap enak. Bisa kolaborasi ya asap. Ini emang sengaja yang sekarang ini karena pakai pakai gas ya, di konferensi di Iya. gas. Memang sengaja pakai asap itu supaya ada tes yang baru. Iya, jadi yang tadinya sehari itu bisa ngabisin kurang lebih 4 sampai 6 ikat kayu. Sekarang itu nggak nyampe 1 setiap harinya. Karena bener-bener si kayu itu hanya diambil efek asapnya doang. Gitu. Kalau misalnya dipakai 100% pakai bahan bakar itu lagi, Boros juga artinya. boros karena nyari Dan kayu. jenis kayunya juga khusus ya. Bukan Harus- semua jenis kayu bisa kan? Harus kayu yang dari pohon buah. Oh, oke. Jadi Nggak pedes ya? Nggak Nggak pedes pedes. dan asapnya itu aromanya bisa dipertanggungjawabkan. Menimbulkan rasa ya. Buah betul. apa? Hmm? Pohonnya? Buah-buahan. Apa aja jenis buahnya gitu? Ya banyak jenis buah sih, kayunya bisa layak dipakai untuk itu. Tapi ya kalau misalnya buahnya kayak buah apa namanya? Capi. Itu nggak bisa juga kali. Buah jengkol. Nah itu juga agak menyedihkan kondisi kayunya. Iya. Tuh, intinya pohon buah kayunya itu bisa dipakai untuk mengasap daging, dari daging ikan, daging ayam, sapi bisa. Nah itulah yang dipakai. Selama ini nggak sedikit kayu buah yang sudah dipakai di dapur Aramus, udah sangat banyak. Jadi kayaknya lama-lama nggak bisa nih gitu kan, sumber dayanya nggak sebanyak itu. Nah, balik lagi ke Aramus nih. Ini selain ayam, ada menu andalan lagi nggak di dapur Aramus yang mungkin bisa dikenalin sama Bang Agus? Semur jengkol mungkin. Kalau dapur Aramus itu kita bikin ada kue yang kue lapis legit, tar susu, apa namanya,
Mesti direview ya, Bang, ya? nastar. Mesti direview Harus ya. nih. Kita tinggal tunggu aja ya. Pesen. Bawa nggak tuh? Bawa nggak? Pesen. Karena gini, di dapur Aramus itu semuanya itu made by order. Oke. Made by order dalam arti kata nggak akan Fresh. ada stok Iya. sama sekali. Tiba-tiba ada yang datang, saya mau ini dong, nggak ada, lu harus pesen. Iya. Itu tujuannya itu dulunya tujuannya itu takut nggak kejual. Iya, iya. Kalau sekarang Pesimis. bukan pesimis, Terus Stoknya. takut gemuk kalau dimakan sendiri terus gitu. Hmm. Nah, kalau sekarang masalahnya udah beda. Takut nggak fresh. Iya. Kalau kita stok takut nggak fresh. hmm, Gitu. Tapi kebetulan Bang Heri ini 2 kali dia pesan ayam ya. Kebetulan saya selalu ada. Maksudnya gini. kebetulan ready. Sekarang satu tungkunya saya itu sekali masuk, itu ayam 8. Hmm. Kalau misalnya pesanan orang itu 15, tetap akan dimasak 16 karena kelipatan 8, efisiensi tungku. Oke. Nah, 2 kali pesan ini orang lain itu yang udah masuk pesanan itu 12, 13 dan selalu ada. Iya, ada Gitu. backup ya. Ada backup. Nah, tapi backup itu biasanya sama ada langganan yang ngambil buat dijual lagi. Bang, ada lebih nggak? stok. Ada, diambil semua. Nah, kebetulan Bang Heri ini 2 kali pesan ngeduluin si orang itu. Jadi selalu kebagian. Orang itu kecewa dong. Hah? Enggak. Masih ada nggak, Bang? Nggak ada. Oh ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dia Nanti dia dibuat pasrah. lagi. Gitu. Dia besoknya pasti ada lagi. Gitu. Dan itu konsisten ya, dari rasa tuh yang pertama saya order sama yang terakhir tadi Sama yang sebelumnya di Sama acara yang- camping sama. itu pas. Pas. Itu nggak ada perubahan di rasanya. Gitu. Jadi dari yang di camping Bang Hari makan dengan yang barusan tadi sama. Yang beda suasana aja. Iya. Itu nggak kebeli. Itu nggak kebeli. Nggak kebeli. Tapi yang jelas ayamnya dapur Aramus ini cocok di momen-momen semua ya. Jadi mau di momen acara ataupun acara Segala suasana ya. di segala suasana itu sangat pas. Bahkan kita nanti akan coba di tepi laut ya, Bang Hengki Boleh, ya, barangkali. boleh, ya. Sekalian kita tahu lah tugas dari Bang Hengki itu luar biasa ya, menjaga konsisten bendungan gitu. Jadi Jakarta nggak akan kebanjiran Nggak kalau akan dia kebanjiran, bekerja Bo. dengan baik. Iya. Lagi dikirim ayam. Wah. Wah, iya, pasti gitu. Jadi- Dulu udah pernah ya? Udah pernah malam-malam Nah, bawa ayam. hmm. Beliau dekat sana itu ada nasi kuning waktu itu ya. Nasi kuning pakai perkedel apa segala macam dipadukan sama ayam, kita makan di situ. Oh, nikmatnya luar biasa. Di pinggir laut ya. Pinggir laut. Luar biasa, Bang. Jadi ayam panas langsung dingin. Ya elah. Kena angin di Dibahas. laut ya. Untuk nggak meriang ya. Tapi seru, waktu itu seru karena tempat beliau kerja ini memang dibatasi sama pipa-pipanya pintu air, ke sana udah laut lepas kan. Iya. Jadi nyaman, angin juga enak, apa istilahnya seger lah. Iya. Pantes seneng terus ya. Iya. Kerjaannya kayak main ya. Nah, kalau cerita di segala suasana ya, sudah beberapa kali ada temen yang naik gunung nih. Jadi pagi-pagi kadang subuh dia ambil ayam. Yang satu punya thermal bag, Oke. aman nih, dia 2 hari kemudian pas sebelum turun dia makan tuh aman. Nah yang satu ini nggak punya, saya akalilah dengan bungkusan yang jauh lebih layak biar diawet. Dia subuh itu diambil, mereka sampai di puncak, besok malam baru dimakan. Masih layak ya? Masih sangat layak gitu karena ya karena dibungkus tadi untuk proteksi suhunya dia nggak terlalu drop gitu ya. Jadi besok malamnya dimakan tuh masih layak. Nah, itu jadi formula tersendiri bagi teman-teman yang suka camping. Jadi ada trik ya, cara dari Bang Agus, dan mungkin Bang Agus juga ada sering ya. Jadi nanti mungkin teman bisa camping 2-3 hari itu masih kondisi aman dari ayam yang dibuat tadi. Nggak takut kelaparan nih kita nih. Nggak takut kelaparan, paling asal jangan tergoda aja. Gitu, di trek, aduh ngambil dikit lama-lama pas Nyampe di di atas tempat tinggal tujuan foil udah doang. habis. Lama-lama gini nih, camping atau bushcraft nih makanannya Mewah. nutrisi ya. Iya, betul. iya.
Jadi bisa ahli kenyang dan ahli sehat. Sehat. Iya, kita belajar dari Bang Selama Agus. ini kan kita makan kalau camping seketemunya aja Ketemunya, maunya praktis ya. Praktis. Tapi nggak Mie mikirin. instan. Instan. Sekarang ada ayam, Ada tanpa solusi, lemak. ya betul. Nggak Bahkan bikin satu porsi itu bisa dimakan lebih dari satu orang ya, Bang Agus ya. Betul. Bisa Kalau- 2 orang. Kalau kita cuman hanya makan ayam itu aja, mungkin satu ekor itu berdua bertiga masih cukup. Idealnya Idealnya ya kalau misalnya dimakan dengan nasi Iya. atau misalnya sayuran lain tanpa makan nasi, ya bisa 5-6 orang gitu. Sekali makan ya. Sekali makan. Nah, itu mantap. tapi lebih hemat lagi Bang Heri. Itu ayam ya, terus nasi. Ayamnya kita cium-cium aja itu. Nasinya kita makan ya. Makan. Itu betul. Terus Itu- habis itu ayam bungkus lagi. Iya, itu bagus. lagi. Itu bisa 3 hari. Ayam masih Ayam ada. masih utuh. Bisa diretur ya. Ya, bisa diretur. Kita Balikin aja. Iya, iya, iya. Nggak apa-apa. Yang penting konten dapat. Yang penting jadi konten. Ini jadi konten. Ya, ini menarik banget ya. Perbincangan kita sudah mendekati serius ya, Bang Agus ya. Iya. Barangkali Bang Heki lihat perkembangan dari Bang Agus, ada gambaran nggak? Ini cocok nih untuk dibikin franchise atau apa? Melihat peluang bisnis dari Kang Agus, tanggapan Bang Heki gimana? Iya, kalau mungkin kalau dia bisa konsisten, terus dia mulai memikirkan bagaimana kemasan supaya menjual seperti apa, itu bisa lebih Oke. bagus ya. Iya. Mungkin dibuat packaging yang menarik, Iya. lebih eye-catching gitu kan. Iya. Dikasih pita-pita, bahkan tadi sudah merambah ke paket-paket apa? Hampers ya. Orang hampers coklat ini ayam. Iya. Nah, ini menarik banget gitu ya. Jadi hari ini Kuat ini orang. nanti malam tepatnya saya akan masak, ada beberapa ekor ayam pesanan yang besok mau dibikin hampers. Iya. Apalagi mau musim Natal dan Tahun Baru nanti ya. Iya. Itu prepare ya. Sebenarnya dari Lebaran kemarin itu udah ada. Oh gitu. Udah ada, cuman waktu itu karena waktu mepet kita nggak dapat packaging yang bagus. Si pembeli ini bilang, ya udah seadanya aja Pak, ya Iya. kan? Nanti biar kita yang bungkus lah gimana caranya di sana gitu. Nah kalau yang untuk kali ini tetap dibungkus foil juga, tapi nanti dia minta diiketin pita yang warna, ya kalau tema Natal itu kan merah hijau gitu kan, dia minta iketin pita, udah itu aja, nanti sisanya biar dia yang rapiin lagi gitu. Nah waktu Lebaran kemarin itu ya cuman bungkus foil, tapi dia disusun di keranjang yang rapi. 2 ekor ayam dengan saus sambal dan dikasih daun-daun lalapan, tomat, timun segala macam gitu. Iya, artinya kemasannya harus lebih menarik, Iya. terus informasinya lebih meluas. Karena setahu saya ini kayaknya masih kalangan tertentu aja yang gimana ya? Salah satu yang dibelain itu gini, pengennya ayam panggang rempah dari dapur Aramus itu eksklusif. Iya. Intinya gini, kalau dijual di ojol, jadi barang biasa, jadi nggak heran lagi. Pengen ayam ini ya, pesan lama-lama orang gampang jenuh pangsa pasarnya. Tapi dibikin eksklusif di IG, dibikinlah di MLM ya, mulut lewat mulut gitu ya. Kayaknya lebih seru, vintage ya, lebih otentiknya lebih dapet ya. Jadi semakin sulit didapat, itulah harga yang mesti kita iya, dapatkan. padahal harganya murah. Murah ya. Berapa Hmm? murahnya? Oh nggak boleh sebut dong, belum pesan. Kalau udah pesan kasih tahu harganya. Kalau di order keluar list ya. Ini list pertemanan. Ini list. Karena belum pesan, harga rahasia. Oh ya, tadi saya ada yang ketinggalan. Selain ayam yang sudah kita coba dan nikmat tadi, ada sambal khusus yang di notabene pendamping ayam ini. Betul. Ini ada 2 rasa sambal yang tadi kita coba tuh, ada sambal yang dibuat manis ya. Saus. Saus yang dibuat manis, yang satu lagi Sambal. sambal. Nah, ini bisa diceritain, itu bisa enak banget itu dua-duanya, Bang Agus. Pertama kita bahas sausnya dulu ya. Ya. Sausnya itu disebut, ini yang ngasih nama anak saya, gaseman. Gaseman itu garlic asam manis. Garlic asam manis. Kan tadi bawang putihnya berasa, Bang Putih. asamnya berasa, manisnya berasa. Jadi ini bumbu utamanya ini.
Bukan, rasanya. Rasa sausnya ini. Rasa yang dihasilkan seperti itu. Makanya disebutlah gaseman, garlic asam manis, gitu. Karena itu diolah untuk waktu yang cukup panjang, ada efek yang timbul aroma seperti madu kalau kata beberapa orang gitu. Tapi tenang aja, nggak ada madu di situ. Jadi benar-benar diolah sekian jam untuk menghasilkan saus itu. Ekstrak ya, jadi keluar semua rasanya. Ya, jadi itu ekstrak dan nggak ada MSG, nggak ada minyak atau nggak ada apapun juga, karena memang dasarnya itu dapur Aramus selalu mengolah makanan dengan pola low and slow. Jadi suhunya rendah dan memang santai masaknya, santai dalam arti kata terkontrol dengan baik. Gitu. Jadi kalau kita masak kalau kita masak buru-buru, kontrolnya sangat kurang. Nah di dapur Aramus itu semuanya sangat terkontrol, gitu. Dan juga sambalnya itu sendiri bisa berwarna kuning bukan pakai pewarna, bukan pakai kunyit ya? Nggak ada, gitu. Tapi dengan jumlah rempah yang ada, cabe, kayak biasalah ya, serai, jahe dan sebagainya digabung jadi satu, diolah tanpa minyak dengan suhu yang sangat rendah. Jadi matangnya dia itu apa istilahnya, aroma mentah dari salah satu bumbu itu nggak ada lagi, semuanya itu udah hilang. Dan rasanya dia juga semuanya udah apa istilahnya, sudah transform menjadi satu gabungan, satu sambal yang seperti itu, gitu. Kalau kita pakai minyak atau kita pakai suhu yang jauh lebih tinggi, pasti yang bisa dipastikan pertama warnanya akan berubah total, akan seperti sambal-sambal yang biasa dan kelihatan minyak yang hitam gitu ya. Nah, ini nggak ada minyak dan benar-benar diolah dengan suhu yang rendah sampai dia mateng. Satu batch sambal itu yang hasilnya 1 sampai 1,5 kilo itu bisa makan waktu 2 sampai 3 jam juga. Wow, hampir sama dengan masak ayam. Hampir sama dengan ayam. Tapi tergantung juga dari bahan kan. Kadang kalau karena nggak pakai minyak, bahan ini kan air yang keluarnya cukup banyak. Nah, bikin kering si air yang bikin dari asap bahan, tadi ya, bikin sampai asap dia kelihatan. sampai bener-bener dia itu tadi kan begitu dibuka nggak kelihatan ada cairan, nggak kelihatan ada minyak. Nah, dibikin sampai kering ya, jadi kayak tapi bau mentahnya nggak ada sama sekali. Nggak ada. Gitu. Itu tadi sambal yang warna kuning itu ya, yang pedas. Iya, betul. Nah, kalau yang asam ini tanpa minyak juga. Tanpa minyak juga. Oh, Dua-duanya tanpa minyak. Gaseman. Gasemat itu tanpa minyak. Tanpa minyak. Kok bisa cair itu? Kan air. Oh, itu air. Ya. Kalau cair ya air. Jadi unik sekali ya. Ini lumayan detail. Jadi teman-teman yang memikirkan banget pola makan sehat ini sangat kebantu dengan hasil kuliner dari Om Agus. Dan yang pasti orang-orang yang hobi diet bahkan fitness ya atau nge-gym itu cocok banget dengan asupan dari makanan sehat yang Om Agus buat. Tapi harus bisa didapat khusus dengan mengontak atau hubungi dengan Kang Agus sendiri, karena tidak ada di media-media food yang ada di aplikasi, karena ini khusus dijual dari Kang Agus dan mesti PO. Mesti nggak harus PO sih, booking. Tapi misalnya kita mau makan hari Jumat, paling telat itu hari Rabu harus dipesan. Karena total proses dari ayam itu datang dibersihin sampai dia matang untuk layak kirim, totalnya 16 jam. 3 hari? 3 hari. Ya hari ketiga dikirim. Prosesnya? Hari ketiga dikirim. Hari ketiga dikirim. Kalau saya mau makan hari Senin, berarti saya pesan Sabtu. Jadi puasa dari Minggu, Senin puasa. Iya. Sabtunya Jadi harus Sabtu pesan, habis itu puasa sampai Senin ayamnya datang. Itulah baru makan. nikmatnya. Jangan makan dulu tuh. Jangan makan dulu. Sampai ayamnya datang. Sampai ayam datang. Datang ayam kita cium-cium Kita doang. cium-cium doang, pakai nasinya aja balikin. Luar biasa. Yang penting dapat konten. Luar biasa. Jadi Nah, sekarang tadi kan sambelnya ada 2 nih. Saus dan saus sambal. dan Saus sambal. dan sambal. Itu memang pilihan atau ada nggak
triknya supaya lebih nikmat gitu dari Gini. chefnya sendiri. Ini kan kita belum diterangin tuh tadi. Belum. Siapa tahu ada. Gitu. Iya. Kalau Atau saus, selera aja gitu selera. kalau sausnya itu Hmm? karena dia cenderung manis, Hmm. berarti nggak semua orang doyan. Oke. Karena yang satu lagi ini pedas, kan pedasnya lumayan tuh. Ya. Berarti anak kecil nggak bisa makan. Ya. Oke. Tapi kalau orang dewasa yang nggak seneng pedas, Terlalu manis dan nggak seneng manis, coba dikombinasiin kedua-duanya, Iya, di-mixing ya. dicolek, manisnya itu pasti akan menurun dan pedasnya juga menurun. berkurang. Oh, tadi caranya Bang Jack mungkin ya jadi ini ya, Ya, trik ya, dia dicampurkan dituang di kedua situ, saus dan diaduk. sambal. Bang Jack tadi gitu. Iya Iya. gitu, iya. Ada juga tadi yang teman lain itu diaduknya di mulut. Bang Jack dikasih tahu sama dia ya. Kita Oh enggak, bukan, Bang Jack kreatif. Iya. Bang ini kreatif. Aku inisiatif. Diaduknya di mulut. Makanya pas habis makan aku goyang-goyang. Ya habis makan tuh olahraga, oh Iya. ternyata nyampur ya. Nyampur di dalam. Iya. Oh, dibaca gini. Iya. Luar biasa ya. Bang Kali, Bang Hengki ada yang mau ditanya dari Yang kue nih belum Narasumber. nih yang kue. Ah. nih. Tadi kue apa aja? Kuenya itu ada nastar, ada tar susu, ada lapis legit, ada apa namanya? Ya ada beberapa macam lah. Nanti apa istilahnya kalau misalnya kebetulan lagi bikin juga, nanti akan saya kirimin sampel Bang Heri, Bang Hengki mungkin bisa coba. Yang mungkin dalam waktu dekat ya. Biasanya kalau musim liburan itu suka ada yang pesan. Suka lumayan ya, PW ya. Kalau ada yang pesan nanti sekalian kalau kondisi memungkinkan saya akan kirimkan gitu. Dan itu di luar stok ya, Di semua luar fresh stok. ya. Semuanya fresh. Termasuk ayam juga benar-benar pesanan orang berapa, saya bikin berapa. Gitu. Kalau kue itu sama 3 hari. Prosesnya. Kue bisa tergantung. Kalau misalnya lagi nggak banyak olahan yang lain, Misalnya saya besok udah bisa. Ada acara nih nanti malam minggu misalnya, terus saya mau pesen kue. Di hari Kamis harus sudah pesen. Hampir sama kayak Iya, ayam ya. Bang? Betul. Hampir sama. Jadi kalau acaranya mepet diundur aja acaranya, Bang. Bukan pesanannya. bukan pesanannya, Iya. ya? bukannya cari vendor lain. Bukan, acaranya dimundurin. Gara-gara kue ini. Harus nunggu kuenya datang. Iya. Ini keren banget ya. Selain kuliner, Om Agus juga dia aktif dalam kegiatan perpisauan atau kegiatan industri pisau. Beliau juga sering menjadi juri bahkan nasional ya terkait kompetisi-kompetisi pisau di Indonesia gitu. Mungkin next kita akan bahas tentang perpisauan ya gitu. Boleh. Dan mungkin ada pesan dan apa namanya info terakhir dari Om Agus untuk teman-teman yang barangkali bidangnya di kuliner, ada kiat yang dari Kang Agus kasih biar teman-teman terpicu untuk bisa membuat industri kuliner lebih eksis lagi. Ini yang suka apa? Makbar istilahnya apa Makbar, sih? makan bareng. Itu Ya. harus coba. harus main ke tempat Om Agus supaya dapat masukan energi positif dan bisa terus semangat mengembangkan industrinya. Silakan Om Agus, barangkali ada kiat buat teman-teman. Kalau untuk industri kuliner, sebenarnya kuncinya itu sangat sederhana. Dengan kita bisa menjaga kualitas yang konsisten, dengan kita bisa menjaga kondisi makanan yang dikirim atau diserahkan ke customer itu fresh, seharusnya semuanya itu nggak akan ada masalah. Ya. Memang selama ini yang paling ditakutin orang itu kita punya stok yang berlebih atau wah nggak habis dijual. Kalau memang kita udah bisa mendapatkan order dan kita udah bisa atur waktu dengan baik, seharusnya itu nggak pernah jadi masalah lagi. Apalagi kalau kita bisa kita punya outlet untuk jual makanan, tinggal kita atur aja freshness-nya itu seperti apa dan kita apa istilahnya pengolahannya itu untuk batch yang akan datang itu seperti Konsisten. apa. Harus konsisten, dijaga fresh, dijaga rasanya gitu. Kalau memang kita misalnya kesulitan untuk ngatur seperti itu dan memang resikonya cukup tinggi juga ya, maksudnya sekali biaya produksi, sekali masak juga nggak sederhana gitu kan. Kayak tadi saya bilang, saya pakai kayu sehari itu 4-6 ikat, berarti kayu yang nggak tahu diangkut dari daerah mana itu harus siap dipakai untuk hari itu.
Tapi ya karena pola di dapur Aramus itu sudah terbentuk, jadi nggak gitu masalah gitu. Iya. Tapi kalau untuk teman-teman yang bisnis kuliner, kalau memang bisa dijaga untuk batch produksinya apa segala macam, ya tolong dijaga karena itulah yang ngejaga namanya kita nantinya. Betul. Gitu. Oke, keren, dan itulah penjelasan dari Om Agus, dan semoga bisa menjadi tambahan motivasi teman-teman semua, dan tetap kreatif di industri kita, outdoor activity, berikut semua lini industrinya, dan ciao channel Angsana Outdoor.